Episode 3961-3965. Ada sentuhan rasa terbakar di mata Tomahawk yang busuk tulang. Layak menjadi anak Kaisar Tuhan, jika aku bisa membunuhnya, itu bukan hanya takdirnya, tapi juga peruntungan antara langit dan bumi dan memberkatiku. Kata-kata Tomahawk yang membusuk tulang jatuh dan semakin cepat. Keberuntungan adalah suatu hal yang misterius. Tidak ada yang tahu. Namun, Mu Yun adalah putra surga dengan 9 perintah. Jika tidak ada keunikan, akankah keluarga kaisar selalu tekun membunuh putra ini? Saat ini, lebih dari selusin orang mengikuti dan langsung mengejar Mu Yun dan Xiao Yuner. Hampir sampai ke depan, Mu Yun berkata, "Saya harap ini tempat yang bagus. Selama kita bisa menjauhkan selusin orang ini, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka." Ya, mereka berjalan ratusan mil sepanjang jalan. Akhirnya, hutan batu muncul di hadapan mereka. Alu batu yang terbuat dari potongan kerikil berserakan. Terlebih lagi, semakin banyak sosok yang muncul silih berganti pada saat ini. Saat ini ada ratusan sosok yang berdiri di antara hutan batu, seolah sedang mengamati sesuatu. Saat Mu Yun dan Xiao Yuner datang ke sini, ratusan orang tercengang dan melihat mereka. Mu Yun, Xiao Yuner, dua orang dikenali di antara kerumunan itu. Mendengar suara itu, Mu Yun merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Itu benar-benar perang pertama keluarga Xiao, dan dia menjadi terkenal sepenuhnya. Kemanapun dia pergi, seseorang mengenalinya. Saat ini, ratusan orang tersebut tampak terbagi menjadi beberapa sisi. Mu Yun belum membuka mulutnya, tapi sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kerumunan saat itu. Mu Yun. Minuman ringan pecah dengan nada kemarahan yang tak terkendali. Xiao terdegradasi. Melihat pria itu, Mu Yun juga tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Xiao yang terdegradasi di sini. Terlebih lagi, di sisi degradasi Xiao, seorang pemuda berpakaian hitam memandangnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ketika Xiao Yuner melihatnya saat ini, dia juga menemukan bahwa tidak hanya ada orang Xiao, tetapi juga orang Chu, Namong, Huang dan Jun di sini. Tampaknya sekelompok orang ini menemukan tempat rahasia di sini. Mu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati. Namong Jun merupakan pemimpin klan Namong, namun kini Namong Jun terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kami telah memperoleh sesuatu selama periode waktu ini. Di sisi Namong Jun, Namong Ji menatap Mu Yun, tapi matanya masih kurang bagus. Mu Yun tahu bahwa orang ini tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya dan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Mu Yun, pemimpin keluarga Huang dan Jun, juga telah melihat mereka. Saya melihatnya di Istana Kaisar Kuning. Pemimpin keluarga kelaparan adalah Qian Feng kelaparan, dan pemimpin keluarga raja adalah Jun Ruolan. Jun Ruolan ini bukanlah burung yang baik. Di sisi Chu, pemimpinnya tampak acuh tak acuh. Dia hanya melirik Mu Yun dan Xiao Yuner. Dia tidak memiliki ekspresi, dan Mu Yun tidak tahu siapa orang itu. Saat ini, selain pesta-pesta tersebut, terdapat lebih dari 20 praktisi biasa yang berkumpul bersama dan tampak seperti kelompok kecil. Melihat adegan ini, Mu Yun mungkin mengerti. Kelompok orang ini mungkin menemukan bahwa tempat ini adalah tempat yang sama dengan tempat yang dipandu oleh kompas Tuhan yang mencari emas. Mu Yun segera berkata, "Sepertinya semua orang telah menemukan tempat yang bagus di sini. Mengapa kamu tidak masuk? Apakah kamu menungguku?" Mendengar ini, Xiao Xi mencibir, "Wajahmu besar sekali. Saudara Pingseng, bajingan ini bergandengan tangan dengan Xiao Yuner untuk membunuh Xiao Han. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi." Pemuda di samping Xiao yang terdegradasi mendengar ini, tetapi dia mengangkat alisnya dan tidak berbicara. "Saudara Pingseng, saya punya keputusan sendiri." Xiao Pingsheng mengucapkan kalimat seperti itu tanpa garam. Mu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini. Xiao Pingsheng mungkin melihat bahwa Xiao Yuner memiliki nafas yang luar biasa. Sekarang dia sudah gila. Di depan tempat rahasia ini, aku berselisih dengan Xiao Yuner dan yang lainnya memasuki tempat rahasia. Bukankah itu tidak sebanding dengan kerugiannya? Namun, degradasi Xiao Pingsheng dan Xiao tidak mengganggu mereka, tetapi Mu Yun merasa cemas. Tomahawk yang membusuk dari klan tulang berada tepat di belakang. Orang itu memiliki 5 tingkat surga. Jika dia menyusul kelompok orang ini, saya khawatir akan senang melihat Guksu Yue menyerangnya. Apakah kamu tidak tertarik dengan tanah harta karun itu? Mu Yun tersenyum.
Keluarga Namong Jun tersenyum dan berkata, siapa yang tahu apakah ini harta karun atau bencana. Baru saja, beberapa orang telah diturunkan, dan belum ada kabar. Oh, Mu Yun menyeringai dan berkata, kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan untukmu. Kata Mu Yun, tanpa berkata apa-apa, mengambil telapak tangan Xiao Yuner dan langsung memasuki hutan batu. Begitu memasuki hutan batu, Mu Yundun merasakan ruang di sekitarnya seakan terbalik. Saat ini, pemandangan telah banyak berubah. Dilihat dari hutan batu, di sini terdapat bukit kecil yang dibentuk oleh potongan-potongan kerikil yang bersambung. Namun setelah memasuki hutan batu, dunia sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Di antara para pejuang dari semua sisi, pusaran mengembun. Pusaran itu mengambang di tanah, diameternya sekitar 100 kaki, dan batu-batu kecil berkeliaran. Mu Yun melihat adegan ini, tapi dia mendengarnya. Suara hentakan udara di belakangnya sudah terdengar. Mu Yun, kamu tidak bisa lari. Suara tomahawk yang busuk tulang terdengar pada saat ini. Mendengar ini, Mu Yun tidak lagi ragu-ragu dan langsung meraih Xiao Yuner. Bersama-sama, mereka melangkah ke pusaran dan menghilang. Pada saat ini, tulang abadi tomahawk memimpin lebih dari selusin orang dan tiba pada saat ini. Melihat sekelompok orang di sini, tulang-tulangnya busuk dan tomahawknya tampak dingin. Mereka bersenandung, bisakah kamu melihat Mu Yun dan Xiao Yuner? Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Pada saat ini, kami juga memahami mengapa Mu Yun dan Xiao Yuner datang ke sini dan langsung masuk terlepas dari apakah itu berbahaya atau tidak. Di dalam, Namong Jun menunjuk ke pusaran itu dan berkata langsung. Tomahawk yang busuk tulang itu mendengus dan melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lebih dari selusin orang di belakangnya mengikuti dan langsung memasuki pusaran. Saat ini, anak-anak dari semua pihak di hutan batu sedang saling menatap. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka menemukan tempat ini, tapi, siapa yang tahu kemana arah pusaran ini? Tidak ada yang bergegas masuk, jadi mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada berita, oleh karena itu, semua orang dikepung di sini dan tidak berani bertindak gegabah. Tapi hasilnya, Mu Yun dan Xiao Yuner langsung masuk. Pembusukan tulang Yue juga masuk secara langsung. Apakah orang-orang ini semuanya mati? Saat ini, semua orang saling memandang. Sekelompok lebih dari selusin orang dari keluarga kelaparan melihat pusaran itu dan berkata langsung, masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Huang Qianfeng melangkah keluar dan memimpin lebih dari selusin orang berkebangsaan Huang langsung ke dalamnya. Huang Qianfeng tidak tahu mengapa dia ingin masuk. Tapi pikirkan baik-baik, Mu Yun adalah putra kesayangan surga, begitu pula Xiao Yuner, begitu pula kapak pembusukan tulang. Bukankah dia 1000 angin? Orang-orang yang masuk langsung, ini tidak melihat ke depan dan ke belakang, khawatir akan ini dan itu. Kenapa dia harus khawatir? Tampaknya satu kepala lebih pendek dari Mu Yun dan Gu Jiu Yue. Apa yang Anda takutkan? Masuklah jika kamu mau. Saat Huang Qianfeng memimpin sekelompok orang ke desa, Jun Ruolan, Namong Jun dan Xiao Pingsheng juga terlihat aneh. Pada saat ini, mereka yang menyebarkan seni bela diri tampaknya telah mencapai kesepakatan, berangkat satu demi satu, langsung memasuki pusaran, dan menghilang. Namong Jun dan Namong Jue, degradasi Xiao Pingsheng dan Xiao Jun Ruolan. Ketiga pihak saling memandang dan langsung masuk tanpa menunggu. Putra Kaisar Dewa tidak takut mati. Apa yang mereka takuti? Kembangkan seni bela diri, kembangkan seni bela diri untuk mendominasi wilayah. Lihat berapa banyak nyawa dan kematian, lihat berapa banyak bahaya, tapi sekarang saya malu, sayang sekali. Ratusan orang menghilang ke dalam hutan batu satu demi satu dengan masuknya Mu Yun dan pembusukan tulang tomahawk. Pada saat yang sama, begitu Mu Yun dan Xiao Yuner memasuki pusaran, mereka mendaki waktu dan dunia berputar. Saat ini, segalanya tampak terbalik sepenuhnya. Entah berapa lama kemudian, rasa pusing yang menjijikkan itu akhirnya menjadi berita. Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri di atas tanah batu biru. Sekilas, bagian depannya luar biasa. Jalan beraspal batu bata biru tidak ada habisnya, tetapi jika Anda melihatnya, jaraknya ribuan kaki di depan, itulah akhirnya. Di ujung sana ada gunung-gunung tinggi, baris demi baris, di antara gunung-gunung tinggi, dikelilingi awan, di antara awan, menara loteng, menjulang. Seperti gambar pemandangan alam luar, namun nyatanya ada.
Tanpa ragu, Mu Yun mengambil langkah langsung ke depan. Sampai di ujung Kingxi Avenue, Mu Yun berhenti. Di depan, di antara dua gunung, ada jembatan penyeberangan. Ini bukan jembatan, tapi terlihat seperti jembatan, dengan rumah-rumah dibangun di atasnya. Berdiri di depan jembatan horizontal, Anda dapat melihat 4 karakter besar tertulis di jembatan tersebut. Kaisan Daochang. Mu Yun segera berkata, ini, wilayah Kaisan Daozong. Selama lebih dari setahun, sudah ada jarak puluhan ribu mil. Namun, ternyata mereka selalu berada di wilayah-wilayah Great Xia. Mu Yun tidak tahu seberapa luas reruntuhan medan perang kuno ini, tetapi luas wilayah musim panas yang besar ini sebenarnya tidak kecil. Masuk dan lihat. Mu Yun menjauh dan langsung masuk. Dojo Kaisan. Secara umum, tempat yang disebut Daochang adalah tempat para murid sekte berlatih, mundur dan marah, serta beberapa tempat yang cocok untuk budidaya terpendam mereka di sekte tersebut. Kaisan Daozong dan keluarga Xia adalah dua penguasa di wilayah Daxia. Taoisme Kaisan menghormati orang. Menurut gagasan Mu Yun, diperkirakan itu juga merupakan gelar dewa dan kaisar. Sebagian besar murid inti harus mendominasi wilayah tersebut. Mungkin tempat ini cukup cocok untuk mereka. Memikirkan hal ini, Mu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memasuki dua gunung tersebut, bagian belakangnya tiba-tiba terbuka. Di antara pegunungan, pavilion, air terjun, dan awan, semuanya tampak begitu damai. Ketika mereka berjalan jauh, mereka melihat sebuah tablet batu di depan mereka. Pada loh batu tersebut tercatat beberapa baris karakter kuno dan beberapa sidik jari panah. Mu Yun tidak asing dengan karakter kuno. Ini benar-benar pusat latihan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ada beberapa posisi yang ditandai di atasnya. Ada area terlarang lembah khusus di sebelah kiri bidang seni bela diri bagi para murid untuk bersaing satu sama lain. Dan tempat para murid berlatih pengasingan ada di sebelah kanan. Selain itu, ada beberapa tempat yang berantakan. Mu Yun tersenyum dan berkata, pergi ke kanan. Sekarang dia juga ingin melihat tempat aneh di mana para murid ini berlatih dalam pengasingan. Di era banjir dan kelaparan, Kaisan terletak di dunia Changlan. Mu Yun tidak tahu level apa itu. Tapi bagaimanapun juga, tempat para murid berlatih tidak akan terlalu buruk. Setidaknya dia adalah salah satu penguasa wilayah Daxia. Sepanjang jalan ke kanan, segera, mereka sampai di pegunungan. Namun gunung-gunung ini cukup aneh. Masing-masing, langsung ke langit, diselimuti awan di atas lereng gunung, dan Anda tidak dapat melihat seberapa tingginya. Saat ini, dasar gunung tidak berakar di dalam tanah, melainkan melayang sekitar 10 kaki di udara. Sekilas gunung-gunung di depan kita semua seperti ini. Mu Yun mengangkat alisnya dan datang ke depan gunung. Sebuah tablet batu berdiri di depan gunung. Mu Yun melihat dengan hati-hati dan tiba-tiba menjadi jelas. Apa? Xiao Yuner memandang Mu Yun. Dia tidak mengetahui karakter kuno ini. Namanya Qian Chongding. Ribuan berat badan teratas. Mu Yun menjelaskan, gunung-gunung ini ditopang oleh susunan dan dihubungkan dengan potensi langit dan bumi. Ketinggian 10 kaki dari tanah di bawahnya membuat perbedaan antara gunung dan bumi. Perbedaan ini bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang mendominasi wilayah untuk mengolah daging mereka. Faktanya, ini adalah ribuan beban yang mengairi daging. Xiao Yuner kemudian berkata, sepertinya kedalaman di sini setidaknya ribuan kaki. Apakah tidak berubah? Tidak, Mu Yun berkata lagi, semakin tinggi jarak antara gunung dan tanah, semakin tinggi perbedaan potensial, dan semakin kuat pelatihan fisik prajurit tersebut. Namun, hanya untuk seni bela diri Hua Tianjing dan Tong Tianjing, tampaknya di Kaisan Daozong tahun itu, Hua Tianjing dan Tong Tianjing mendominasi wilayah tersebut, yang juga merupakan inti dari pelatihan. Ini sama dengan tebakan awal Mu Yun. Baik keluarga Xia atau Kaisan Daozong, tingkat teratas adalah tingkat dewa dan kaisar. Anak-anak sekolah tersebut mencapai tingkat mendominasi lingkungan, mentransformasikan langit dan menghubungkan langit, yang merupakan inti dari budidaya pada saat itu. Mencapai tingkat surga yang mencair, memotong surga, dan menyegel surga harus menjadi tulang punggung gerbangnya. Masuk dan coba. Mu Yun tersenyum dan berkata. Xiao Yuner khawatir dan berkata, bagaimana jika Tomahawk yang busuk tulang dan yang lainnya mengejarnya? Jangan khawatir, tempat ini bukanlah tempat yang bisa dihancurkan oleh surga, dan begitu kita masuk dan mulai melunakkan daging kita, mereka harus masuk jika ingin membunuh kita,
tapi begitu mereka memasuki jangkauan dunia, 1000 beban teratas, mereka tidak tahu apakah mereka mampu menanggungnya atau tidak. Di mana kita bisa mengendalikan kita? Xiao Yuner mengangguk. Segera, Mu Yun melangkah keluar ke pegunungan. Dong, pada saat pendakian, Sol Mu Yun menekan batu biru bawah tanah. Tekanan yang mengerikan, jatuh dari langit. Ketika Mu Yundun melangkah ke dalam jangkauan Qian Chongding, dia merasa napasnya sangat tertekan. Ini baru permulaan. Namun, setelah perlahan beradaptasi dengan tekanan ini, Mu Yun pun bermeditasi. Tekanan seperti itu tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi dari luar, ke segala arah, menekan tubuh sendiri. Terlebih lagi, dengan tekanan kekuatan ini, Mu Yun merasa tubuhnya terus-menerus dipaksa, dan cahaya merah muncul di permukaan kulitnya. Namun lambat laun, Mu Yun merasakan perubahan pada tubuhnya. Tampaknya sangat halus, namun ini benar-benar terjadi. Saat ini, Mu Yun tampak sedikit bahagia, memandang Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, "Yuner, ayo." Pada saat ini, Xiao Yuner melangkah keluar dan memasuki kisaran berat 1000 teratas. Dia juga merasakan tekanan dan dampak yang besar. Mu Yun berkata dengan sabar pada saat ini, perbedaan potensial yang kental ini adalah penempaan tubuh fisik oleh kekuatan langit dan bumi. Dengan menekan daging dan darah tubuh kita dapat menekan daging dan darah hingga batu cikalnya. Saat kita mencapainya batu cikalnya, tidak ada jalan keluar bagi kotoran yang tercampur dalam darah kita, dan kita perlu memperbaiki semua ketidaksempurnaan tubuh fisik. Xiao Yuner mengangguk. Pada saat ini, mereka berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan penindasan terhadap potensi langit dan bumi juga berangsur-angsur menguat. Langkah pertama dalam seni bela diri adalah memurnikan tubuh. Faktanya, tidak peduli kapan dan di alam apa, daging adalah kuncinya. Tubuh dan jiwa adalah hal mendasar. Tapi jiwa lebih penting. Bagaimanapun, tubuh hancur dan dapat diregenerasi. Jika Anda terus memolesnya, Anda masih dapat mengembalikan puncaknya. Namun jika jiwanya hilang sama sekali, Dewa Buddha akan sulit diselamatkan. Bahkan jika itu adalah keterampilan mencari kehidupan yang hebat, Mu Yun tahu bahwa semua jiwa dihancurkan. Mustahil bagi keterampilan pencarian kehidupan yang hebat untuk mengubah kehidupan dengan surga dan menghidupkan kembali orang mati. Mereka yang mendominasi seni bela diri dapat mengumpulkan Master Tao dan meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan ini juga bisa digunakan untuk memoles daging. Ini sudah merupakan langkah yang perlu, sehingga tidak sering disebutkan. Saat ini, dengan pendalaman selangkah demi selangkah, Mu Yun merasakan kerusakan yang diderita tubuh mulai menjalar ke tulang, bahkan jiwa pun merasakan penindasan yang luar biasa. Gerhana matahari dan kuasai langit. Begitu Anda minum dalam hati, Batiansu mengembun. Mu Yun tidak pernah melepaskan keterampilan fisik ini. Ini adalah praktik daging dan meningkatkan pertahanan daging. Bisa dikatakan sangat kuat. Sebelumnya, Mu Yun telah mengumpulkan 18 pola ba. Kali ini, dengan bantuan tekanan ribuan beban atas, mudah untuk menambahkan beberapa pola lagi. Selangkah demi selangkah, Mu Yun dan Xiao Yuner mendalaminya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan belum lama ini, sosok Dao Dao datang pada saat ini. "Saudara Yue, lihat, itu dia." Lebih dari selusin orang dari klan tulang datang saat ini. Gu Xianyu segera melihat Mu Yun dan Xiao Yuner. Kebetulan sekali, melihat Mu Yun, Gu Suyue tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sepertinya kamu dalam masalah." Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Ya, apakah kamu ingin mengalami perasaan kesulitan bersama? Bicaralah kembali dengan keras." Tomahawk yang membusuk tulang bersenandung, "Mu Yun, klan tulang dan klan jiwa pasti akan membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan perlindungan ayahmu? Di klan tulang, perintah telah dikeluarkan. Jika ada yang bisa membunuhmu, dia bisa mendapatkan serangkaian manfaat besar, seperti senjata dunia Jiupin dan instruksi pribadi dari pemimpin klan." Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mencibir, "Lalu kenapa kamu tidak memikirkan mengapa klan tulangmu begitu bersedia mengambil hadiahnya? Meskipun aku hanya penguasa surga, sesederhana itu ingin membunuhku. Jika sesederhana itu, 9 kaisar surgawi membunuhku tahun itu. Akankah aku masih hidup dengan baik sekarang?" Mu Yun mencibir, "Gerakkan otak babimu, Kaisar 9 kehidupan. Itu disertai dengan takdir. Orang biasa tidak bisa membunuhku. Kamu harus menjalani kehidupan yang sulit, bukan?" Begitu dia mengatakan ini, Tomahawk yang busuk tulang tampak dingin,
dan postur kulit serta tulangnya memancarkan roh jahat yang kuat saat ini. Jika kamu ingin melakukannya, masuk dan coba. Pada saat ini, Muyun terlalu malas untuk memperhatikan pembusukan tulang Tomahawk. Dia terus melangkah keluar selangkah demi selangkah dan berkonsentrasi untuk mengendalikan tubuhnya. Melampaui matahari dan mendominasi langit, 18 pola mendominasi langit, telah memadatkan pola ke-19 pada saat ini. Tahukah Anda, Muyun memadatkan Bawen dengan kultivasinya sendiri, dan kecepatannya sangat lambat. Tapi sekarang, untuk sesaat, satu hal lagi yang harus saya sampaikan bahwa manfaat yang dibawa oleh ribuan beban berat ini memang sangat tinggi. Saudara Yue, apa yang harus aku lakukan? Di sisi tulang Yue yang membusuk, seorang pria muda melengkungkan tangannya. Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Tomahawk yang busuk tulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, yang tertulis di sana semua adalah karakter kuno. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Jika anak ini berani masuk seperti ini, dia pasti berminyak. Ya, tiba-tiba, seorang pria keluar saat ini dan memasuki kaki gunung. Waktu naik pesawat, penindasan yang kuat, pecah. Wajah murid itu menjadi pucat dan seteguk darah muncrat. Tapi kemudian dia tampak bahagia dan berkata, "Saudara abadi Tomahawk, potensi di sini bisa melemahkan tubuh." Mendengar ini, Tomahawk yang busuk tulang mengubah wajahnya. Latihan daging. Apakah ini tempat latihan? Melihat Muyun, Guzhou Yue tertawa dan berkata, "Anjing, kamu pergi dulu, biarkan aku menyusul nanti, dan aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Semua orang masuk, bukan hanya latihan, tapi juga mengejar dan membunuh Muyun. Ya, tokoh-tokoh Tao masuk satu demi satu pada saat ini. Kekuatan kuat langit dan bumi bersatu, dan semua orang langsung terlihat bahagia. Lebih dari 10 orang dari klan tulang bergerak maju selangkah demi selangkah pada saat ini, yang tidak hanya berlatih, tetapi juga melunakkan tubuh daging mereka sendiri. Saat ini, beberapa orang datang. Xiao Pingsheng, degradasi Xiao, Huang Qianfeng, Jun Ruolan, Chu Shen dari kewarganegaraan Chu, Namong Jun, Namong Jue dan lainnya berkumpul di sini satu demi satu. Melihat adegan ini, Namong Jue berpikir bahwa untuk mengejar dan membunuh Muyun, Bu Suyue dan yang lainnya jatuh ke tempat berbahaya seperti Muyun, dan segera berkata, "Saya benar-benar ingin bekerja keras. Jika Anda tidak masuk ke dalam sarang harimau, kamu tidak bisa mendapatkan anak harimau." Mendengar ini, Bu Suyue dan Muyun memarahi kebodohannya secara bersamaan. Garpu konyol ini, tahu bola. Saat ini, ketika orang-orang tinggal di sini lebih lama, kami juga melihat ada yang salah. Tampaknya Muyun, Bu Suyue dan lainnya dalam bahaya. Namun kenyataannya tidak demikian. Kedua belah pihak sepertinya sedang berlatih. Turun dan lihat. Pada saat ini, Huang Qianfeng mau tidak mau memerintahkan satu orang untuk masuk. "Saudara Qianfeng." Murid itu tampak bahagia dan berkata, "Ini adalah tempat untuk berkultivasi. Saya merasa tubuh saya tertekan dan saya tidak bahagia, tetapi, sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh yang dapat dihilangkan." Ketika angin mendengar kata-kata itu, dia melangkah keluar dan langsung masuk. Saat ini, wajah mereka yang lain juga berubah satu demi satu. Lebih gila, setelah menontonnya dalam waktu lama. Butuh setengah hari. Ayo. Namong Jun langsung keluar dan memasuki kaki gunung. Saat ini, pemandangan aneh muncul. Ratusan orang memasuki dasar gunung, merasakan penekanan perbedaan potensial antara langit dan bumi, dan mulai memurnikan daging mereka. Muyun dan Xiao Yuner berada di depan. Tomahawk yang abadi tulang memimpin lebih dari 10 orang dari klan tulang di belakang 100 meter. Lebih jauh ke belakang adalah anak-anak dari keluarga besar. Pada saat ini, semua orang diam dan menikmati misteri tempat latihan tersebut. Panjangnya 1000 kaki. Akhirnya, Muyun dan Xiao Yuner keluar dari gunung saat ini. Saat ini, Muyun memiliki 24 pola di sekujur tubuhnya. Dari memasuki 18 cara, hingga 24 cara saat ini, diperlukan waktu setidaknya beberapa tahun bagi Anda untuk mengembun secara perlahan di waktu-waktu biasa. Ini saja menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, Muyun melihat kembali ke Gu Suyue dan yang lainnya 100 meter kemudian, tersenyum dan berkata, "Kamu berlatih perlahan, aku akan mengambil langkah dulu, pasti ada lebih banyak di belakang, sampai jumpa nanti." Saat ini, kapak busuk tulang tampak dingin dan menatap Muyun, dan roh pembunuhnya memadat. Muyun tersenyum dan berkata,
menatapku. Sepatah kata jatuh dan Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pemusnahan dan penguburan kosong. Pedang Qi yang mengerikan menyebar tepat pada waktunya. Namun, ketika pedang Qi terkondensasi ke bagian bawah gunung, pedang itu terjepit dan berubah bentuk oleh kekuatan langit dan bumi, dan runtuh sepenuhnya. Tidak, Mu Yun mengangkat alisnya dan berkata tanpa daya, sepertinya aku tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu, aku akan menunggumu di belakang. Dengan itu, Mu Yun pergi. Pada saat ini, tomahawk busuk tulang dalam kisaran berat 1000 terlihat dingin. Bajingan ini, tomahawk yang busuk tulang mendengus, suatu hari kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Saat ini, semua orang diam. Mu Yun dan Xiao Yuner bergegas ke area terlarang terlebih dahulu. Tapi sekarang sepertinya mereka juga tahu lebih banyak tentang sini. Mereka tidak mengerti arti dari karakter kuno yang terekam di loh batu. Tapi sepertinya Mu Yun mengetahui karakter kuno itu dengan sangat baik. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner meninggalkan barisan Qian Chongding dan menuju jalan Qingxi di depan. Ini adalah tempat pelatihan bagi murid sekte Tao Kaisan. Uji coba ini sangat indah. Hal ini membuat Mu Yun merasakan kekuatan Kaisan Daozong. Sekitar beberapa mil di depan, lapangan uji kedua muncul di depan Mu Yun dan Xiao Yuner. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat uji coba Taoisme Kaisan di masa lalu. Tidak ada bahaya, berlatih saja sesuai cara yang tercatat di loh batu. Di depan ada sungai. Sungai mengalir di depan Anda, sekitar 10.000 meter ke kiri dan kanan, tetapi Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Apalagi sungai ini gelap, seolah mampu menelan cahaya apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Mu Yun datang ke tablet batu dan melihat deskripsi tablet batu itu. Sungai jiwa yang terkubur. Mu Yun berkata perlahan, itu adalah sungai jiwa untuk meredam kekuatan jiwa seniman bela diri. Menurut catatan di atas, ketika seorang pejuang memasuki sungai penguburan jiwa, jiwanya akan ditarik keluar dari tubuhnya dan sepenuhnya dari jiwa tubuhnya, yang tergantung kuat atau tidaknya jiwanya. Mu Yun menggosok tangannya, memandang Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, aku sangat penasaran. Bagaimana jiwa gandamu akan marah? Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, coba saja. Selama ini, mereka berada di reruntuhan banjir dan kelaparan, membobol berbagai tempat rahasia, namun hasil panennya sangat kecil. Dan selama periode ini, saya menemui banyak masalah besar, dan beberapa kali saya lolos dari kematian. Mungkinkah kali ini, saya bertemu dengan ladang Tao Lama Kaisan Daozong, yang hanya merupakan tempat untuk melatih kekuatan saya sendiri. Mu Yun berkata lagi, aku akan pergi dulu dan mencobanya. Oke, Mu Yun sekarang melangkah ke pemakaman jiwa Hanoi. Saat berikutnya, hanya tubuh Mu Yun yang terlihat. Saat ini, tiba-tiba ia tenggelam ke dasar sungai dan segera menghilang. Tubuh jiwa Mu Yun dengan santai berdiri di permukaan sungai jiwa yang terkubur. Langsung lepaskan jiwa dan tubuh prajurit itu. Bisik Mu Yun, lalu melangkah keluar. Saat Mu Yun melangkah ke kedalaman selangkah demi selangkah, Mu Yun secara bertahap merasakan tekanan yang dihadapi oleh jiwanya. Berbeda dengan Qian Chongding, tekanan seperti itu datang dari 3 jiwa Mu Yun. Tampaknya pada saat ini, 3 jiwa dan 7 jiwa terlibat dan perlu dipisahkan sepenuhnya. Jiwa seorang pejuang adalah raga jiwa utuh yang terdiri dari 3 jiwa dan 7 jiwa. Tubuh hancur dan tubuh jiwa masih hidup. Tapi sekarang, di sungai pemakaman jiwa, ada kekuatan jiwa, yang sepertinya merobek tubuh jiwa Mu Yun. Mu Yun secara bertahap menyadari fungsi luar biasa dari tempat ini. Merobek raga jiwa dan mempertajam kekuatan jiwa. Berbeda dengan penindasan tubuh daging di puncak beban 1000, ini adalah pembagian jiwa untuk mengamati kekuatan tubuh jiwa. Mu Yun segera menatap Xiao Yuner dan berkata, kamu bisa mencobanya. Ya. Pada saat ini, Xiao Yuner berjalan ke sungai jiwa yang terkubur. Namun saat berikutnya, kejutan terjadi. Tubuh Xiao Yuner hampir tenggelam ke dasar sungai. Namun saat ini, tubuh yang tenggelam ke dasar sungai perlahan-lahan naik dan berdiri kokoh di atas sungai. Ini, Mu Yundeng tampak tercengang saat itu. Xiao Yuner menutup matanya saat ini, seolah dia dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa muncul di satu sisi tubuhnya. Perhatikan baik-baik, itu adalah jiwa Xiao Yuner sendiri. Namun tubuhnya berdiri di atas sungai dan masih memiliki nafas kehidupan. Yuner, aku baik-baik saja. Xiao Yuner sekarang membuka mulutnya dan menjelaskan, 1 tubuh dan 2 jiwa, 1 jiwa adalah milikku,
dan tubuh jiwa lainnya berasal dari nenek moyang keluarga Xiao dari zaman kuno hingga modern. Pengupasan daging dan jiwa ini dapat mengelupas jiwaku, tetapi tidak dapat mengelupas jiwa leluhur ini. Mendengar ini, Mu Yun semakin terkejut. Tubuh jiwa lain yang dikumpulkan oleh nenek moyang keluarga Xiao di tubuhmu tidak akan menghalangi tubuh jiwamu sendiri. Xiao Yuner menjawab, tidak, mereka tidak memiliki pemilik. Tidak diragukan lagi, tetapi mereka didominasi oleh pemikiran jiwaku. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao telah menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya harap saya dapat memahami lebih banyak seni bela diri, rahasia, dan bahkan segala sesuatu tentang keluarga Xiao yang terpencil dari jiwa leluhur keluarga Xiao. Mendengar ini, Mu Yunming, dengan kata lain, ada harta karun yang tersembunyi di tubuh Xiao Yuner. Harta karun ini merupakan koleksi nenek moyang keluarga Xiao. Memiliki pemahaman latihan, rumusan latihan pencaksilat, serta pemahaman dan kesaksian sejarah. Dalam hal ini, Mu Yun bahkan lebih terkejut. Sekarang, dia hampir 100% yakin. Wanita-wanita ini dipilih secara ketat oleh ayah saya. Sepertinya kebetulan bisa berkumpul, tapi nyatanya, semua orang ditulis oleh ayahnya. Meskipun Mu Yun tidak menolak perjodohan itu, dia merasa tidak nyaman memikirkannya. Apakah ayah tidak percaya pada dirinya sendiri? Singkatnya, sepertinya yang ada hanya batu giok biru, yaitu pernikahan yang diatur oleh ayah saya. Namun nyatanya, wanita-wanita ini, baik besar maupun kecil, disebabkan oleh ayahnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Qin Mengyao, tentu saja, Bing Laner, pemimpin istana keluarga Bing Huang, dibunuh oleh keluarga jiwa. Ayahnya datang ke pintu dan berdiskusi dengan Bing Xiaochen dan Lan Yingbao untuk menyelamatkan putri mereka. Reinkarnasi 3 jiwa membuat Qin Mengyao menemukan dirinya di kota Beiyun pada saat itu. Meng Zimo dan Miao Xianyu memiliki alkimia yang kuat. Pada masa itu, sepertinya yang satu adalah pembimbing Mu Yun dan yang lainnya adalah pembimbing Mu Yun. Namun nyatanya, bakat alkimia kedua wanita tersebut masih sangat kuat. Ye Xueqi adalah putri dari Mi Tianyan. Bersama dia dan Lu Qingfeng, Ye Xueqi belajar anggar di sekitar Mi Tianyan. Di antara 3 kakak laki-laki dan perempuan, ilmu anggar Ye Xueqi tampaknya yang terburuk. Tetapi dibandingkan dengan Wan Ji, ia juga merupakan bakat yang sangat kuat. Satu tubuh dan 2 jiwa Xiao Yuner terkait dengan asal-usul kuno kebangsaan Xiao di masa banjir dan kelaparan. Bakat super wangsinya dalam teknologi suara menunjukkan cahayanya sendiri. Di dalam tubuh Jewer, terdapat sisa jiwa dari keluarga Tianhu ekor 9, ditambah dengan darah kuat dari Tianhu-nya. Ming Yuexin, reinkarnasi dewa air dari klan Suiling, dengan bakat. Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat bersaing dengan Qin Mengyao. Menurut catatan Sekte Taiyin, darah Taiyin dari batu giok hijau juga terkait dengan masa banjir dan kelaparan. Coba pikirkan baik-baik, di antara 9 wanita berikut, manakah generasi paling sederhana? Apa yang kamu pikirkan? Melihat Mu Yun, Xiao Yuner bertanya. Tidak ada. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku hanya merasa bahwa kebahagiaanku dalam hidup ini adalah karena pengaturan yang tepat dari ayahku. Xiao Yuner memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, pamanmu hanya memberimu pilihan. Keputusan tetap ada di tanganmu. Kalau tidak mau, kita tidak bisa bersatu. Kalian semua adalah Dewi Surga yang cantik. Melihat dunia, itu juga merupakan keindahan yang dikejar oleh Tian Jiao dari semua pihak. Saya mendapat tawaran. Xiao Yuner berkata dengan marah, jangan menjadi miskin dan mulai, jika tidak, akan sulit bagi orang-orang itu untuk mengejar ketinggalan. Ya, saat ini, jiwa mereka berdiri di sungai pemakaman jiwa. Saat mereka berjalan keluar selangkah demi selangkah, aliran sungai tidak hanya merobek raga jiwa, tetapi juga masuk ke raga dari kaki kedua jiwa tersebut, menyelinap dan keluar lagi. Ini seperti baptisan, bersihkan secara menyeluruh kotoran dalam jiwa mereka. Semakin dalam, Mu Yun juga terus merasakan perubahan jiwanya. Jika sebelumnya, saya merasa raga jiwa tampak seperti matahari terbit, dan lingkaran cahayanya redup dan tidak jelas. Kini, Mu Yun merasakan sinar matahari siang, cerah, menyeluruh dan penuh vitalitas. Baptisan yang demikian adalah indoktrinasi terhadap seluruh tubuh jiwa. Mata Mu Yun terkejut. Saat ini, keduanya telah berjalan ribuan kilometer jauhnya dari sungai jiwa yang terkubur. Di depan masih tampak gelap dan tak berujung. Suara gemuruh terdengar saat ini.
Saat mereka berjalan sejauh beberapa kilometer, bagian depannya seperti sungai yang memasuki tebing dan mengembun menjadi air terjun. Pada saat ini, Mu Yun berkata dengan hati-hati, ini adalah tebing pemecah jiwa, yang juga merupakan bagian terpenting dari sungai pemakaman jiwa. Mulai musim gugur ini, kami mengasah kekuatan jiwa dan kemudian mengintegrasikannya dengan tubuh, dan mengintegrasikannya dengan tubuh dan jiwa yang kami buat di Qianchongding. Berhati-hatilah saat Anda mencapai kesempurnaan. Petik 2. Ya, saat ini, mereka sampai di tepi tebing, dan tubuh mereka tidak terkendali. Saat ini, mereka pergi menuju tepi tebing. Jatuh. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan tubuh jiwa jatuh lebih dulu. Dalam sekejap, kekuatan sobek yang kuat mengalir ke seluruh tubuh Mu Yun saat ini. Rasa sakitnya hampir membuat kulit kepala Mu Yun mati rasa. Namun dia lebih tahu bahwa inilah yang harus dia alami. Jika tidak, kamu akan mati. Kencangkan gigi Anda, dan tubuh jiwa sedang mengalami kecemerlangan dan pemolesan pada saat ini. Saat ini, raga jiwa juga sedang berubah, dengan garis-garis yang lebih indah dan kekuatan yang lebih menakutkan. Semacam transformasi terungkap pada saat ini. Pada saat ini, di bawah jiwa Mu Yun, pola Tai Chi secara otomatis menyatu dan muncul. Pintu reinkarnasi mengembun dan muncul di belakang Mu Yun. Ini pertama kalinya Mu Yun tidak menerapkan cara Tai Chi. Gerbang reinkarnasi dan pola Tai Chi muncul secara otomatis. Dengan munculnya gerbang reinkarnasi dan pola Tai Chi, tubuh jiwa Mu Yun mengirimkan perubahan yang aneh. Setiap kekuatan jiwa, setiap keberanian, tampaknya menyublim. Pada saat itu, tubuh jiwa Mu Yun dan dua jalan dominan 100 meter secara otomatis muncul pada saat ini. Dan salah satu dari mereka gemetar hebat saat itu. Pada saat yang sama, kekuatan ledakan teror melanda saat ini. Tiba-tiba, di dalam jiwa Mu Yun, volume lukisan mengembun pada saat ini. Lukisan-lukisan itu sangat tidak jelas dan kabur. Kadang-kadang, ada yang jelas, tetapi hanya sekilas. Mufutu, jika kamu membunuh muridku, bagaimana aku bisa duduk diam? Bagaimana aku tidak mengejutkan dan membunuhmu? Alam semesta, Li. Kamu, aniaya semua ras. Aku Ye Liuli tidak akan membiarkanmu pergi. Untuk bertarung, semua keluarga dikuburkan, semuanya. Pada saat ini, pikiran Mu Yun tidak hanya memadatkan volume gambar, tetapi juga beberapa kata yang tidak lengkap terus terngiang-ngiang. Namun, setiap gambar dan kalimat hanya berselang-seling, dan saya sama sekali tidak tahu harus mengungkapkan apa. Di bawah gambaran yang begitu samar, Mu Yun merasa jiwanya akan runtuh, dan akhirnya kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Ketika dia bangun lagi, Mu Yun mendapati dirinya terbaring di atas batu biru di tepi kolam. Kepalanya terasa lembut dan aroma samar dari ujung hidungnya keluar. Bingung, buka matamu. Mu Yun, kamu bangun. Xiao Yuner akhirnya menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Ada apa denganku? Entahlah. Aku baru saja melihatmu tiba-tiba pingsan dan langsung terjatuh. Aku khawatir dengan apa yang terjadi padamu, tapi saat aku sampai di dasar tebing, aku melihatmu terbaring di kolam, tak bergerak. Mu Yun duduk saat itu, mengusap alisnya dan berkata, Yuner, aku melihat banyak adegan, mendengar banyak kata, dan melihat banyak orang, tapi sekarang, aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Jika kamu tidak dapat mengingat dengan jelas, jangan ingat. Apakah jiwamu baik-baik saja? Tidak ada. Mu Yun mengerutkan kening saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa adegan dan gambar itu muncul? Sangat berantakan sehingga saya tidak dapat mengingat apapun dengan jelas. Setelah jeda, Mu Yun memeriksa bagian dalam tubuhnya, tetapi terkejut menemukan bahwa jiwanya telah berkembang pesat saat ini. Xiao Yuner berkata, sungai penguburan jiwa sungguh misterius. Setelah melakukan perjalanan, dapat meningkatkan jiwa dan raga. Bisa disebut ajaib, tidak kurang dari menelan pil dunia kelas 7. Ya, titik. Petik 2. Mu Yun bangun saat ini, melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi. Perubahan mendadak tadi membuatnya tidak bisa ditebak. Namun, di bawah spekulasi berulang kali, Mu Yun hanya bisa mencapai takdirnya pada akhirnya. 9 Kaisar Kehidupan. Jalan Tai Chi dan pintu samsara semuanya muncul karena nasib 9 kaisar kehidupan. Baru saja, mereka tampak seolah-olah jiwa mereka sedang dalam krisis. Mereka muncul secara mandiri dan bercampur dengan kenangan lain. Apakah itu kenangan 9 putra surgawi lainnya? Kaisar Chang, Kaisar Kuning,
Atau kaisar dewa yang periang? Mu Yun menghela nafas tanpa daya. Saya pikir saya akan tahu lebih banyak ketika saya mencapai wilayah dominan. Tapi sekarang, ketika kita mencapai wilayah dominan, ada lebih banyak masalah. Dua jalur dominan, dan kenangan itu bercampur dalam jiwa. Ini aneh. Guiyi tidak tahu banyak tentang ini. Guiyi juga mengatakan bahwa hanya Kaisar Ming, Tianyi, Mingyi dan ayahnya Mu Qingyu yang masih hidup.